kembali dengan saya Krisna Lesmanawati Sibuya, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 1 Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Rosida Nasution. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Tuka. Oke, selamat pagi Bu Rosida. Selamat pagi Bu. Oke, di sini saya mau berdiskusi dengan Ibu tentang apa yang akan Ibu lakukan di supervisi nanti di kelas ya Bu ya. Jadi hari ini kita akan lakukan sesi percakapan observasi. Oke Bu? Oke Bu. Baik, adapun tujuan melakukan supervisi ini Bu adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas ini. Nah, sebagai persiapan awal kan agar Ibu lebih siap dan percaya diri. Itulah sebagai tujuan saya melakukan supervisi atau percakapan observasi ini. Ya, jadi di sini saya akan ajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apa yang bisa dibantu? Bersedia. Oke, terima kasih ya Bu. Nah, yang pertama yang saya ingin ketahui adalah apa kira-kira Bu ya tujuan pembelajaran akan dilakukan di kelas ini? Ya Bu, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran saya di kelas, saya ini membuat materi tentang teks deskriptif ya. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami teks tulis terkait deskriptif teks tentang ciri-ciri seseorang. Yang kedua, peserta didik mampu menyesuaikan teks tulis deskripsi dengan visual yang tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan prinsip gotong royong bernalar etis dan kreatif. Demikian Ibu. Oke, baik, seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, adapun tujuan pembelajaran yang dilakukan itu semuanya mengenai teks deskriptif yang menciptakan ciri-ciri orang, fisik orang, kemudian hewan yang ada di dia, Hewan bisa, perasaan juga bisa, mengungkapkan perasaan. Kemudian tadi ada prinsip gotong royong ya Bu ya, yang dicatat di gotong royong dan bernalar kritis. Oke ya, ya. Jadi itulah tujuan nanti yang akan dilakukan di supervisi di kelas. Oke Bu. Kemudian Bu, yang kedua, bagaimana area atau area pengembangan yang Ibu ingin capai nanti di supervisi di kelas? Oke, baiklah Ibu, saya rencana itu ada aspek pengetahuan, yaitu siswa mampu mengetahui apa itu teks deskriptif dan bagaimana strukturnya, ciri-cirinya seperti apa. Itu dalam aspek pengetahuan. Jadi ada dua, yang nanti adalah aspek keterampilan. Di situ siswa mampu menuliskan teks deskripsi. Seperti itu. Oke Bu ya, jadi Ibu akan melakukan aspek pengembangan itu ada dua ya Bu ya. Aspek pengetahuan yang mencakup kepada apa itu pengertian dan deskripsi dan deskripsinya. Kemudian keterampilan siswanya aku menuliskan penulis. Oke ya Bu ya. Oke Bu. Kemudian yang ketiga ya Bu, bagaimana kira-kira Bu rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini dalam hal strateginya, metodenya dan modelnya? Jadi, saya buat strateginya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yang diintegrasikan dengan sosial emosional. Kemudian modelnya saya buat problem based learning atau PBL. Selanjutnya untuk metodenya saya buat dengan diskusi. Oke Bu ya. Jadi nanti Bu akan melakukan pengembangan atau rancangan pembelajaran strateginya tadi seperti Ibu sampaikan, berdiferensiasi, sosial emosional, kemudian metodenya kelompok ya Bu. Oke, dan model pembelajarannya sudah ada ya. Problem basic learning. Oke. Baik Bu, selanjutnya saya ingin tahu Bu ya, tadi kan sudah ada rancangan. Nah, untuk mendukung rancangan ini, kira-kira nih Bu ya, media pembelajaran yang akan Ibu pakai bagaimana? Terima kasih Bu. Ini saya buat dengan LKPD. Mereka
saya bagi dan mereka mengisi. Ya, saya minta kemudian saya situ ada buku pendamping siswa. Jadi medianya nanti ada 50 siswa ya Bu ya, siapkan, kemudian buku pendamping yang lainnya yang relevan Bu ya. Oke Bu, baik. Kira-kira nih Bu, kapan lainnya supervisinya akan Ibu laksanakan biar saya nanti akan visit ke kelas. Oke, pada hari Senin 11 Desember minggu depan. Oh, kan? Kira jam 10 sampai jam setengah 12. Dan di kelas 71. Oke Bu ya, jadi harinya minggu depan ya Bu, hari Senin 11 Desember. Oke, jamnya 10 sampai setengah 12 dan kelas 71 ya Bu ya. Jadi kelas 7 ya Bu. Oke, yang terakhir ya Bu, apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil pertemuan kita ini? Kalau saya pribadi, saya lebih mantap ya untuk menghadapi supervisi nanti ya. Saya lebih mantap, saya harus optimis bahwa saya akan melakukan yang terbaik ya. Kemudian saya pun lebih maafkan lagi niatkan media yang saya pakai. Nanti saya akan gunakan media Menfokus ya, atau lembaga KPD atau gambar-gambar yang terkait dengan materi belajar yang akan saya lakukan. Ya, jadi dengan pertemuan ini lebih ditegaskan lagi ya Bu ya, media yang digunakan, kemudian lebih siap mungkin dalam hal Seperti persiapan mental gitu ya Bu ya. Oke Bu, mungkin kira-kira ini aja pertanyaan kita di pra observasi. Nanti hari Senin berarti saya akan visit ke kelas sesuai jadwal yang sudah dikasih tahu tadi. Dan setelah itu saya minta waktunya lagi nanti ya Bu ya. Setelah supervisi kita adakan pasca observasi lagi. Oke Bu, terima kasih. Selamat pagi Bu. Good morning everybody. Thank you. Sit down please. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Silakan berdoa. Terima kasih. Hari ini who is absent today? Who is it? Oke, nobody ya, tapi semuanya hadir. Thank you. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau tanyakan dulu kepada kamu tentang pengalamanmu mengenai teks deskriptif. Kira-kira siapa yang punya pendapatnya? Apa pengalaman di luar sana yang bisa menguraikan atau mendeskripsikan teks deskripsi? Oke, siapa yang mau menjawab? Oke, ya, silakan. Iya, menurut kamu seperti apa deskripsi itu tentang pengalamanmu yang di luar sana? Iya. Deskripsikan sekolah. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Putra. Di sekolah banyak berbagai ruangan dan fasilitas lainnya. Mulai dari ruangan yang luas, ada ruangan yang teduh, Iya. ruang kepala sekolah, ruang meja, meja guru, ruang guru dan siswa, dan komputer, replika, UKS, ruang. Iya, dia juga menguraikan, dia sudah mendeskripsikan tentang sekolah kita. Sekolahnya seperti apa, gedung besar, halaman luas, dan fasilitas lengkap ya. Oke, siapa lagi yang berkata pendapatnya mengenai teks deskriptif? Oke, angkat tangannya. Ya, Alfian. What do you think about deskriptif tentang pengalaman yang kamu pernah alami? Contohnya apa nak? Oke, pergi ke pantai. Pergi ke pantai itu kira-kira apa yang kamu lihat di sana yang kamu bisa deskripsikan? Iya. Iya. Iya, ambangnya besar, angin sepoi-sepoi, pemandangan yang indah ya. Dan saudara-saudara itu pasirnya nanti ya, sensasi pasirnya seperti apa? Oke, jangan lupa dulu ya. Iya ya, terus ini pendapatnya tentang pantai juga ya. Di pantai ada orang main pasir ya, dan seperti itu. Ada lagi yang lain? Oke, Fadli tentang apa? Misalnya Candi
terdapat di kota mana, seperti itu ya. Oke, sampai sini kamu paham ya? Oke, sekarang ibu mau tanyakan dulu. Have you ever meet someone but you don't know their name? Kira-kira kamu pernah nggak bertemu seorang tapi kamu nggak tahu namanya, nak? Oke ya, pasti pernah ya. Ya, tapi terkadang kita ketemu orang tapi kita nggak tahu namanya ya. How do you explain? How do you explain to others? Bagaimana kamu jelaskan kepada orang lain? If you forget, kamu lupa their name. Bagaimana jelaskan kepada orang lain kalau kamu lupa namanya? Kira apa jawabanmu? Kamu lupa namanya. Bagaimana kamu menjelaskan kepada orang lain? Ya. In my opinion, I feel a like doing this install and correct. Example this one. This man clean one, the skin is black, and the heart is shady. Example character. This a good champion wants to cut England, Sherman, and he got it. This overall. He likes in the world. Menurut pendapat saya menceritakan seseorang menceritakan visi karakternya. Contoh visi yang itu lainnya yang tulis-tulis itu kita menceritakan sama itu dulu. Terus karakter saya menceritakan juga karakter juga. Sebenarnya itu anak SMA suka yang baik itu. Kelas 7 menurut dapat juara 1 umum. Dia tinggal di tengah bola. Oke, very good. Good place to Felicia. Oke, ini pendapat orang lain tentang orang yang kamu tidak tahu namanya. Dengan cara mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik, sifatnya ramah dan juga teladan. Dan juga bagaimana cara dia bersikap dan bagaimana dia menghadapi hati dan bagaimana dia cara menjawab soal sama. Oke, Give applause to Westra. Oke ya. Ibu akan jelaskan untuk apa kita mempelajari atau memahami teks dan deskripsi ini. Apa tujuannya? Teks ini adalah kita belajar untuk apa? Agar kamu bisa menggambarkan orang, objek atau perasaan ya secara gamblang atau detail. Oke, di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat menggunakan teks tulisan dan visual dalam teks deskriptif tentang seorang. Teks tulis terkait deskriptif seorang. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menyesuaikan teks tulis terkait deskripsi seseorang dengan visual yang tepat. Dan terakhir, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri fisik seseorang dalam teks tulis deskripsi. Oke, di sini ada pengertian dari teks deskripsi. Coba dulu amati. Teks deskripsi adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu secara gamblang dan detail. Ya, jadi bukan hanya orang ya, bisa kamu deskripsikan sebuah objek atau dia gedung ya, atau pemandangan. Jadi kamu bisa menggambarkan. Oke, kita lanjut. Di sini ada struktur teks yang digunakan. Apa saja strukturnya? Yang pertama adalah identifikasi. Oke, apa itu kira-kira identifikasi? Berisi, ya, pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Contohnya seperti itu objeknya objek apa ya? Ya. Lalu dari mana objek itu berasal? Itulah kira-kira identifikasi. Jadi dalam struktur teks deskripsi ada yang pertama identifikasi. Itulah pengenalan objek. Objek apa yang mau kita deskripsikan? Objek apa yang mau kita fokuskan ya? Tidak maksudnya. Lalu yang berikutnya ada fitur deskripsi atau penjelasan. Ya, pertama identifikasi, yang kedua deskripsi. Apa itu deskripsi? Penjelasan secara jelas, khusus terkait ciri-ciri, sifat, kebiasaan, lain, ya, iya,
Berarti setelah tadi diidentifikasi baru dideskripsi, dijelaskannya seperti apa ciri-cirinya, seperti apa karakternya, seperti apa kebiasaannya ya. Itu tadi bentuk deskripsi. Oke, silakan ditulis di yang kedua deskripsi. Apa indikasi pengenalan objek, untuk apa yang mau kita deskripsikan ya. Lalu yang kedua tadi apa? Description, menjelaskan secara rinci mengenai objek, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana kebiasaannya, bagaimana karakternya. Begitu ya. Oke, di sini do you understand? Paham ya? Oke, kita lanjut. Ya. Yang pertama, kalau ada deskripsi, kalau kita deskripsi dalam seseorang, yang pertama dia menggunakan kata sifat atau adjektif. Oke, dulu siapa yang mau menjawab apa saja kata sifat itu dulu ya, Doli? Kata sifat itu termasuk apa saja? Small, different, different. Yes, very good. Oke, prepare dulu kita. Adjective, what else? Apa lagi adjective? Oke. What do you opinion? Mention adjective. Top, Ya, from. Apa itu from? tinggi, What else? long, Oke, long. Oke, Fadil. Adjective. Apa saja adjective? Person, pretty, chubby, thick, bright, beautiful, smile. Oke, very good. Ya, jadi adjective itu kata sifat, contohnya small, clever, beautiful, what else? Long, chubby, itu yang menguraikan orang ya, itu dari buat orang. Bagaimana dia betul? Long hair, rambutnya panjang, ya itu kata sifat, long. Oke, lalu descriptive word. Descriptive word, nah ini dia. Ini ada kata adjective, adalah kata-kata yang menggambarkan atau memodifikasi seseorang, benda, tempat dalam sebuah kalimat. Adjektif dapat berlaku sebagai predikat, bisa juga menjelaskan kata benda yang berhubungan dengan orang. Perhatikan contohnya, Maria is smart and beautiful. Nah, di antara ini inilah adjektif. Jadi kalau kamu mau membuat satu teks deskriptif, kamu harus tahu bahwa teks yang berhubungan orang-orang dia memiliki kata adjektif. Tadi ya, smart, beautiful, long, curly. Berikut ini adalah contoh deskriptif untuk berhubungan dengan ciri ya, ciri fisik seseorang. Oh ya, kalau misalnya anaknya putih ya, apa namanya, kulitnya hitam. Tadi itu ya, complexion, nah, jadi dari warna kulit. Warna kulitnya light, jadi itu complexion artinya warna kulit. Contohnya warna kulitnya light putih. Nah, lalu fair cerah, tan kecoklatan, dark gelap. Jadi kalau kamu mau ciri fisik orang dari warna complexion, warna kulitnya apa ya, putih, apa ya hitam, apa kecoklatan. Lalu untuk ciri fisiknya tinggi badannya ya, tinggi badannya ya, tall, tinggi, short, pendek. Oke, silakan ditulis sebentar Kak. Oke. Ada salamnya pakai adjektif. Adjektif itu apa saja katanya termasuk adjektif. Kita lanjutkan. Oh, ini sambungannya ya, sambungan tadi dari ciri-cirinya ada usia. Usianya apa? All, tua kan ya, yang masih muda kan, middle age, paruh baya atau elderly, tua atau usia lanjut. Kemudian bagaimana bentuk tubuhnya? Bentuk tubuhnya mil atau video, small kah, big, skinny, slim, fat, stocky atau muscular. Jadi tadi kalau mau menjelaskan ciri seorang, tahu tadi ya, pertama warna kulitnya seperti apa, usianya berapa, ya kan? Oke, lanjutkan lalu penampilannya seperti apa? Looks, penampilannya seperti apa? Beautiful, pretty, cute, imut, manis, attractive, cool atau ugly kah? Oke ya, silakan dulu ditulis Kak kata-kata sifatnya seperti apa. Tulis dulu untuk menggunakan orang lain, tuliskan dulu. Tidak terlalu serius, kita breaking sejenak. Oke, kita buat dulu tepuk fokus ya. Oke, tepuk
satu, tepuk dua, oke, tepuk tiga, semangat, tepuk empat, konsentrasi, tepuk lima, siap belajar. Kemudian tepuk fokus, mengingat, fokus, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Fokus, siap kan? Oke, jadi berbicara dulu diganti dengan S berarti. Oke, kita lanjutkan kembali tulisannya mengenai ciri-ciri orang yang akan kamu jelaskan pada orang lain. Silakan ditulis sebentar. Apa saja tadi yang kita pelajari pertama mengenai struktur teks deskriptif? Coba kita sebutkan yang pertama tadi apa? Yang digunakan dalam fungsi adalah satu, identifikasi, yaitu tentang pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Kedua adalah definisi atau penjelasan secara rinci, yaitu bagian definisi berisi penjelasan secara jelas. Silakan dulu sebutkan bagaimana tadi 4 ciri-ciri untuk menjelaskan orang lain pada seorang, tetapi kita tidak tahu siapa namanya ya. Oke, dulu si siapa? Raise your hand. Oke, di Winda, please. Seperti tentang fisiknya, apa sesuatu yang menonjol dari dia, seperti warna contohnya, warna kulitnya, rambutnya, bentuk tubuhnya, usianya. Oke, very good. We approach to Winda. Ya. Okay, I hope here, you have to understand, kamu sudah, you have understood, ya kamu sudah paham. Oke, dan selanjutnya kita teruskan. Dolan, sopan, religius. Ais, jujur. Aistik, optimis. Grand, mudah hati. Dermawan. And then kasih Ratu Ayun. Ada selain dari 3 aspek tadi, kita juga dapat melakukan elaborasi dalam teks deskriptif yang dibuat untuk memperjelas atau klaim deskripsi yang dipilih tentang orang yang dijelaskan. Itu ada bagian-bagian tubuh ya, bagaimana bentuk headnya, face-nya, hair, eye, nose, ear, mouth, lips-nya seperti apa, tipsnya bagaimana, shoulder, arm, hand, finger, neck, leg, knee, foot, dan toes ya. Jadi kalau kita ada orang ini seperti apa itu yang giginya, misalnya giginya apa gitu ya, giginya berlapis seperti itu ya. Ada yang hidungnya yang pesek, yang mancung ya. Kalau kita tadi mau ngasih orang lain, kita tahu bagaimana bentuk wajahnya atau bagian tubuhnya ya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, siapa dulu yang mau membaca dulu head, face, dia silakan. Head, face, wajah, face, muka, hair, rambut, mata, nose, hidung, telinga, mouth, mulut, lips, bibir, teeth, gigi. Menguraikan orang, gambar orang. Itu ada straight hair. Apa straight hair? Straight hair apa? Coba dulu sebut apa straight hair? Rambut lurus. Oke, very good. Rambut lurus. Oke, wavy hair. Rambut bergelombang. Oke, very good. Rambut bergelombang. Short hair apa? Short hair? Ada? Rambut pendek. Very good. Ya, itu ada lagi black hair, rambut hitam, brown hair, rambutnya coklat, grey hair, rambut abu-abu, bald, botak dia, nggak berambut ya.
Oke. Oke, itu ada yang fat, gemuk ya, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang tinggi, tall, short, thin, fat. Jadi itulah ciri-ciri, itulah kamus menguraikan orang-orang. Oke, do you understand? Paham? Yes, I do. Yes, I do. Do you follow me? Terjadi berulang fakta dan kebenaran ya. Tadi. Lalu gunakan adjektif kata sifat seperti tadi itu apa small, long, different, diligent, dead, ugly, seperti itu ya. Itu dia yang kedua gunakan adjektif. Lalu yang ketiga, bagaimana ciri-ciri teks deskriptif? Apa katanya? Dia hanya pada satu fokus. Kalau kamu menguraikan silabiat, udah silabiat aja seperti apa silabiat orangnya, ya kan? Makanya kita hanya satu orang juga pasti diajar seperti apa rambutnya, seperti apa badannya, ya. Jadi tadi ciri-cirinya pertama menggunakan bentuk present tense, ini menggunakan kata kerja bentuk pertama, ya. Lalu yang kedua menggunakan kata sifat. Lalu yang ketiga hanya ke satu fokus. Oke, silakan ditulis dulu nanti ibu berikan pertanyaan. Nanti namanya is beautiful. Namanya Presti. Long hair. His cat is long. She is tall. Ya, sebutkan kosakata terkait yang ada dalam teks tadi. Kosakata terkait mengenai teks deskripsi yang kita pelajari. Apa saja contohnya? Oke, silahkan dijawab. Gimana dulu berdiskusi dulu. Kelompok 3 dan kelompok silahkan berdiskusi dulu. Dapat dijawab. Terima kasih waktu 2 menit. Ya. Her is so popular and cool. Yes, cool. Lagi kira-kira kurang namanya setelah tadi kita belajar tentang deskripsi, kalau kita pelajari apa itu deskripsi, apa pengertiannya, apa ciri-cirinya. Makanya kamu sekarang dikasih gambar untuk menjelaskan bagaimana ciri-cirinya, seperti apa yang sudah kita pelajari tadi, ya. Oke, sekarang dulu silakan dulu dibuat itu di bukunya, kalau perlu diuraikan tentang nama-namanya. Oke, silakan kasih waktu sebentar. Dear, I live in this baby world. There is crazy. Here is dark and is brown. Seperti apa? Dan kamu juga sudah menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Sekarang ibu memberikan kamu LKPD atau lingkungan kerja peserta didik. Oke, silakan kita kelas bagikan dulu sama teman-temannya. Ya. Ya, coba airnya seperti apa? Baca dulu. Airnya seperti apa? Katanya. Untuk baca dari teks ini, identify the parts of body from text below and its meaning. Coba identifikasi bagian-bagian tubuh dari teks berikut dan artikanlah. Jadi tugasmu, kamu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari teks berikut dan mengartikannya. Coba dulu dibaca, amati manakah kosakata yang terkait yang muncul dalam teks yang sudah ibu berikan. Oke, itu pas pribadi ya. Yang pertama itu pas pribadi bagian-bagian tubuh karakteristik seperti apa bentuknya. Misalnya matanya coklat, coba di sini dia eye.
Oh dia she has brown eyes. Berarti jawabannya she has brown eyes. Gitu. Have noun kamu sudah tahu. What is the description? Apa itu deskripsi? Coba diulangi saya lagi. Apa itu deskripsi? Tahu yang seperti apa dokter Siva? Apalagi sudah dokter Siva menggunakan apa? Jadi pada suka deskrip menggunakan present tense dan yang bisa fokus. Oke, silakan dikerjakan, dipahami dulu teksnya, bagaimana cara bacanya, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Silakan dulu berdiskusi bagaimana cara bacanya dan apa artinya, tolong dulu dipahami. Nanti tiap kelompok ibu minta dua orang ya untuk membacakan dan sekaligus menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Siapa nanti tugasnya diatur memang kelompoknya, siapa nanti membaca bahasa Inggrisnya, siapa yang menerjemahkannya, dan nanti siapa yang memberikan pertanyaan sama yang lain dan siapa yang berikan jawaban. Siap-siap ya, tunggu sebentar lagi kerjakan di LKPD-nya. Ibu minta nanti membacanya harus pas sesuai dengan intonasi ya, pronunciation-nya harus pas tadi. Ibu minta juga ditelaah yang mana termasuk present tense dalam lembar LKPD. Kamu telah dulu atau identifikasi yang mana present tense. Ya, jadi kalau kita mau buat dari deskripsi harus tahu yang mana present tense, yang mana identifikasi, yang mana deskripsi. Okay, thank you, my friend and ma'am. Mention adjective word from the text 1 to 7 group. Untuk kelompok 2, sebutkan kata sifat dari teks 1. She has fair skin and slim body. She has red face. Her hair is straight and is brown. She has chubby cheeks. She has the eyebrows. Baiklah, saya akan membacakan teks 1. I have a close friend named Olive. She lives in Bandung. She lives. Baiklah Bu, kami sudah memahami apa itu teks deskripsi melalui teks 1, yaitu dalam teks 1 ini memiliki present tense yaitu lives, some, dan has, dan juga have. Dan dalam teks 1 juga memiliki kata sifat atau adjektif yaitu tall, fair, pretty, beautiful, smart, and good. Refleksi ya, di mana tadi nyangkutnya, di mana belum pahamnya, misalnya masih belum paham seperti apa teks itu. Coba dulu dapatnya. We have begun to understand that descriptive text. Karena menurut kami sudah mulai mengerti apa yang dimaksud oleh teks deskriptif. Thank you so much. The first group have understood about this mentoring this text. Okay, the second group, kelompok kedua, please. We think we can only figure out about descriptive text. Kami pikir kami tidak dapat mengetahui sedikit tentang deskripsi karena kami kenal. Akhirnya kami mengetahui apa itu teks deskripsi, apa fungsinya dan bagaimana cara mengerjakannya. Coba dulu, teruskan dulu. Ibu mau tahu dulu ya, dari kerjanya tadi beberapa menit. Coba dulu teruskan dulu, rincikan dulu. Teks deskripsi itu seperti apa? Coba, dalam kata sendiri. Kan lihat temanku ya, dia akan mengungkapkan kepahamannya tentang teks yang sudah kita kerjakan. Oke, silakan. Thank you, ma'am. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Pengertian teks deskripsi menurut saya adalah teks yang menjelaskan sesuatu objek atau gambar
mereka menggunakan orang dengan menjelaskan sesuatu. Jadi, secara gambar dan bisa. Ciri-cirinya itu memiliki kata sifat atau adjektif dan memiliki perincian. Selamat pagi, salam bahagia. Bertemu kembali dengan saya, Trisna Lesmanawati Subuya, CGP Angkatan 9, SMP Negeri 1 Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Ibu Rosida Nasution sebagai guru atau rekan kerja yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan kemudian Ibu Ceriska Sitorus sebagai pengajar praktik di pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Selamat pagi Ibu Rosida. Selamat pagi. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ini kita ada di kegiatan percakapan pasca observasi ya Bu. Saya akan melakukan review kembali lah istilahnya ini, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi kelas yang kemarin. Jadi di sini saya coba buat di sini Bu, dalam percakapan pasca observasi ini Bu, tujuannya ini Bu bukan untuk melihat sisi lemahnya Ibu, tetapi adalah sebagai evaluasi sejauh mana proses belajar yang sudah Ibu lakukan. Ya, jadi di sini Bu nggak ceritakan bagaimana, apakah yang Ibu lakukan kemarin sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan, atau masih ada lagi masalah yang muncul setelah observasi tersebut. Kalau menurut pendapat saya Bu, selama saya melakukan pembelajaran di kelas, anak-anak masih ada sedikit yang kurang aktif, ya. Mereka pasif, ya mungkin rasa kurang percaya diri mereka tuh masih ada. Mereka takut menjawab, padahal saya udah berikan motivasi ya, tapi ada aja siswa yang takut, ya. Atau mungkin ada dalam diri mereka secara internal ya, hambatan internal mungkin itu menurut saya. Itulah yang saya edukasi, anak-anak kurang aktif, kurang percaya diri, takut untuk presentasi di utama. Itu saat itu saya alami. Jadi Ibu sudah mengidentifikasi sejauh ini bahwa anak ada yang takut gitu lah ya, gugup dan tidak percaya diri. Nah, Ibu sudah melihat sisi lemahnya anak lah istilahnya ya kan Bu, kekurangan anak. Jadi bagaimana nih Ibu mengupayakan atau rencana Ibu ke depannya mengantisipasi ini tidak terjadi lagi ke pertemuan atau pembelajaran berikutnya Bu? Kalau menurut saya Bu, untuk solusinya ya agar anak bisa percaya diri, mereka saya berikan motivasi jangan takut, karena semua anak itu sama kepintarannya. Asalkan mereka mau belajar, pasti mereka bisa menjawab. Jadi saya usahakan untuk memotivasi mereka agar mereka percaya diri. Ya, tentu saja Bu, saya akan dorong mereka bahwa bahasa Inggris itu penting ya. Jadi bahasa Inggris itu penting untuk masa akan datang. Itu mungkin menurut saya Bu akan bisa membuat mereka menjadi lebih percaya diri. Seperti itu. Jadi Ibu kasih motivasi ya Bu ya, bahwa bahasa Inggris itu penting. Tidak penting ya untuk kedepannya, untuk mereka mendapatkan pekerjaan ke depan itu sangat penting. Itulah bahasa Inggris. Ini bisa menerima lah ya. Oke Bu, jadi di saat Ibu melakukan pendekatan dengan perasaan tadi ya Bu ya. Iya. Jadi hambatannya Bu, hambatan internalnya mungkin dari anak atau dari hambatan internal yang menurut saya bukan anak. Ya gimana Bu ya? Mereka mungkin merasa bahasa Inggris itu nggak penting, ya nggak kalah penting untuk ke depan. Itu dari internal. Lalu mungkin Bu eksternal itu sepertinya orang tua mereka kurang mendukung pentingnya bahasa Inggris. Menurut saya Bu, ada hambatan internal dari dalam diri mereka sendiri dan eksternal dari orang tua. Nah, seperti itu Bu. Oke Bu, jadi di sini saya bisa menangkap apa yang disampaikan bahwa dari internal dari anak ya, minatnya sangat kurang ya Bu ya. Oke, jadi di internal ini ya ini harus kita apa ya Bu ya, dorong terus biar dari internal mereka itu mereka sudah memudayakan bahasa Inggris itu susah Bu. Seperti apa? Tulisannya nggak sama bacaannya. Bagaimana cara bacanya? Itu sebuah hal yang mereka
mengerikan. Iya, mereka takut bacanya nggak sama Bu seperti tulisannya, kami nggak mau, nggak peduli. Ya sampai sekarang pun saya lihat seperti itu, anak-anak di kelas seperti itu disuruh membaca tuh mereka susah, takut atau gimana. Oke Bu, itu yang internal. Dari eksternal saya tangkap bahwa orang tua kurang peduli ya Bu. Ya, saya bisa memang melihat situasi kita, apalagi kita di daerah Iya, udah kelurahan memang, tapi kesannya masih pedesaan. Iya, Jadi fokus orang tua itu masih cari nafkah. Iya. Jadi pendidikan anak Iya, urusan betul. sekolah lah gitu lah Bu ya. iya. Oke Bu, jadi kita jangan bosan-bosan untuk menyuarakan ini bahwa pendidikan itu harus dimulai sebenarnya dari rumah gitu ya Bu ya. Termasuk juga masalah ekonomi ya. Iya. Jadi orang tua naik nafkah jadi nggak peduli. Iya, betul sekali Bu ya. Jadi sangat memang menyedihkan bahwa boleh kita katakan tidak sepenuhnya ini salah anak. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu. Jadi rencananya tadi dengan hambatannya sudah bisa saya tangkap Bu, apa yang sudah dialami, sudah pengalamannya gitu. Kemudian Bu, tadi setelah hambatannya ini kita tahu, nah usaha Ibu nih untuk meng-up-nya lagi biar lebih anak-anak itu tidak menganggap susah kali bahasa Inggris. Apa nih upaya yang sudah pernah pikirkan atau coba? Kalau saya Bu bisa pikirkan maunya Bu di kelas itu gurunya bisa upgrade diri ya, upgrade diri dengan cara metode belajarannya ditingkatkan, lebih menarik lagi. Hingga anak-anak jadi lebih senang belajar bahasa Inggris. Ya ada audio visual ya, jadi anak, wah Bu menarik Bu, apalagi itu buat animasi ya berwarna-warni pasti mereka senang. Kemudian Bu yang kedua Bu saya inginkan ini Bu ya, maunya jaringan wifi ya merata. Jadi di kelas manapun kita ngajar langsung tayang. Pakai fokus ya Bu. Nah, seperti itu Bu. Kalau saya pribadi pinginnya seperti Bu ke depannya biar anak-anak ini terpacu, termotivasi untuk belajar bahasa Inggris belajar metode pembelajarannya yang diberikan guru lebih menarik. Tentu saja dari sekolah itu lebih mendukung fasilitas dari sekolah. Hingga anak-anak jadi lebih senang belajar bahasa Inggris. Ya ada audio visual ya, jadi anak, wah Bu menarik Bu, apalagi itu buat animasi ya berwarna-warni pasti mereka senang. Kemudian Bu yang kedua Bu saya inginkan ini Bu ya, maunya jaringan wifi ya merata. Jadi di kelas manapun kita ngajar langsung tayang. Pakai fokus ya Bu. Nah, seperti itu Bu. Kalau saya pribadi pinginnya seperti Bu ke depannya biar anak-anak ini terpacu, termotivasi untuk belajar bahasa Inggris belajar metode pembelajarannya yang diberikan guru lebih menarik. Tentu saja dari sekolah itu lebih mendukung fasilitas dari sekolah. Dan juga buku-buku dari perpustakaan ditambah lagi. Jadi bukan hanya secara online ya, kalau offline mana tahu mati lampu atau apa di mana bisa ada buku di perpus yang diberdayakan. Itu loh Bu menurut saya. Oke, banyak sekali ya Bu. Mau ke depan yang dilakukan. Jadi menurut Ibu ini yang terbaik. Jadi harus di-upgrade lagi tadi. Iya, upgrade diri. Guru banyak Ibu mengadakan mengikuti workshop atau karya. Ya kepala sekolah mendukung ya, mohon ya. Jadi kalau ada ya dibawa gurunya pelatihan bagaimana membuat modul ajar ya Bu ya. Tentu modul ajar bagaimana menjadi pembelajaran yang menarik. Berhubungan tadi bersinggung dengan kepala sekolah tadi ya. Jadi siapa nih Bu yang terkait dalam program atau rencana Ibu ini ke depan ini? Siapa lagi yang akan melibatkan? Selain kepala sekolah tadi yang saya tangkap tadi. Saja Bu, guru, masih jawab kepala sekolah dan siswa yang terlibat. Iya, benar sekali. Itu semua saling berkaitan Bu. Kalau satu aja nanti nggak ikut susah, jadi semua terlibat. Ya. Guru termasuk jawab ya, anak-anak kepala sekolah terlibat Bu, biar semua terlaksana dengan baik dan sesuai diharapkan. Oke Bu, sudah mantap sekali Bu. Ibu sudah bisa melihat sisi yang kurangnya dan Ibu tahu bagaimana melakukan usaha dalam mengisi atau memperbaiki kekurangan tersebut. Jadi ini Bu, kenakan. Nah, setelah kita lakukan percakapan ini Bu, bagaimana nih perasaan Ibu dengan masalah tadi? Bagaimana yang Ibu rasakan sekarang? Terus terang ya Bu, saya selama ini di hati itu seperti sedih Bu. Ya, jadi kalau sekarang udah saya ungkapkan ke Ibu PP, ke Ibu CGP,
saya agak lega. Yang tahu dari Ibu nanti bisa Ibu katakan kepala sekolah atau dinas pendidikan ya. Jadi dia lagi ditingkatkan cara metode kita untuk mengajar di sekolah. Ya tidak saya udah agak lega lah, agak senang saya dan udah lempang. Oke Bu ya, jadi masalahnya sudah teratasi lah ini ya Bu ya. Saya tangkap dari bahasa Ibu sudah lega, Ibu sudah menemukan apa yang Ibu cari dari masalah yang di saat pelaksanaan observasi kelas ya. Betul. Mudah-mudahan Bu nanti kita bisa sharing-sharing lagi, apalagi tujuan kita sama untuk menciptakan suasana atau menyenangkan murid gitu lah Bu ya. Iya. Oke Bu, nanti kalau sharingnya bolehlah kita nanti bergabung di CGP. Sama. Biar lebih klop gitu kan, komunikasinya dapat, tujuan yang kita capai dapat. Oke Bu, Ibu Rosida, terima kasih banyak waktunya hari ini sangat berharga bagi saya. Jangan bosan-bosan ya Bu, saya masih istirahat. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu. Ya. Oke, kegiatan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Cirska sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atas apa yang kami lakukan dengan Ibu sudah hari ini. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Bu Krisna sudah melakukan praktek coaching dengan baik terhadap Ibu Rosida mengenai observasi pembelajaran yang sudah dilakukan pada minggu sebelumnya. Kemudian terima kasih juga bahwasanya Ibu Rosida sudah secara terbuka menyampaikan apa yang ditemukan. Saya rasa itu bukan menjadi masalah Ibu saja, merupakan masalah kita bersama sebagai pendidik. Dan saya harap juga dari perencanaan aksi yang sudah Ibu sampaikan tadi, semoga itu bisa dilakukan, ditindaklanjuti secepatnya supaya kami pun ya kan ataupun se-MGMP kan Ibu Krisna satu MGMP Ibu bisa juga mengambil pelajaran bahwasanya ketika dia nanti menemukan permasalahan yang sama mampu menyelesaikan dengan cara Ibu Rosida, meskipun akan berbeda nanti, mungkin akan diinovasikan sedikit dari penyelesaian yang dilakukan seperti itu. Karena memang terkadang satu kelas dengan kelas yang lain meskipun masalahnya sama, penyelesaiannya akan ada sedikit perbedaan seperti itu. Terima kasih juga kepada Ibu Krisna yang sudah mampu mengarahkan, menggali potensi yang ada pada Ibu Rosida dalam menemukan penyelesaian dari permasalahan yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian saya harap juga pihak-pihak yang Ibu butuhkan mampu mendukung dari segala rencana aksi Ibu. Kedepannya pembelajaran di Indonesia bisa lebih baik lagi, terkhusus untuk SMP Negeri 1 Tuka ini. Itu dia. Saya rasa untuk praktek percakapan pas observasi ini sudah dilakukan dengan baik. Saya harapkan juga ini tidak berhenti hanya di sini, semoga bisa kita imbaskan juga dengan yang lain, bisa sama-sama lah kita bergerak dan menggerakkan seperti itu. Saya rasa demikian rekaman untuk aksi nyata 2.3 modul 2.3 terhadap Ibu Krisna Lesmanawati. Semoga teman-teman yang lain se-Indonesia mampu mengadopsinya menjadi pembelajaran atau bisa digunakan untuk penyelesaian masalah yang ada. Demikian yang saya rasa, saya tutup dengan ucapan salam sehat dan bahagia.